Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan memulai bagaimana kita mendevelop suatu mobile apps dengan menggunakan Flutter. Tapi kali ini basic dari pertama kali kita mendevelopnya. Baik, mari sama-sama kita lakukan. Pertama kita buka Visual Studio Code kita untuk meng-create suatu project dengan menggunakan Flutter. Jadi caranya buka Visual Studio Code. Oke. Setelah kita buka Visual Studio Code, kita buka terminalnya. Ini di atas di sebelah kiri ada tulisan terminal, kemudian new terminal. Oke, dia di bawah akan kelihatan. Oke, project kita akan kita buat di directory D, makanya kita taruh D titik 2 enter, kemudian di folder namanya belajar Android. Oke, jadi saya ketikkan underscore belajar Android. Nah, jadi disinilah nanti project kita akan kita create. Jadi dengan menggunakan command line untuk meng-create suatu project, kita ketikkan Flutter create. Nah, nama project yang mau kita bikin apa? Misalnya kita bikin namanya project 00, karena ini adalah project yang dari 0 sekali. Kemudian enter. Dalam beberapa saat atau beberapa detik, maka sistem Flutter akan meng-create basic project yang kita namakan tadi project 00. Oke. Sistem Flutter telah meng-create project kita. Tadi kita simpan dia di directory mana? Nah, kita panggil dia. Jadi file open folder. Tadi di D ya. Kita ingat project kita simpan di D. Kemudian di folder belajar Flutter ini. Kemudian nama projectnya tadi project 000, nolnya 2 kali, project. Nah, ini. Oke, tinggal kita panggil select folder. Maka kita akan melihat file-file yang di-create oleh Flutter. Nah, inilah project yang kita buat. Jadi kalau kita tengok di folder biasa, ini tadi di D, kemudian di belajar Flutter, kemudian ini project yang kita bikin tadi, namanya project 00 ini. Nah, oke, ini yang barusan kita buka. Kita lanjutkan. Kemudian kita lihat di dalam project 00 tadi itu, ini project 00 ada directory lib. Nah, kita buka lib. Kemudian di sana ada main data. Inilah file yang tempat kita melakukan coding. Jadi Flutter akan membuat defaultnya script ini sudah ada. Tapi karena kita mau buat dari basic dan bagaimana cara membuatnya, ini akan kita hapus. Oke, ini kita hapus isi dari file dat. Nah, di folder ini pun bisa juga kita lihat. Nah, ini data di lib ya. Ada main dat. Nah, inilah file yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan coding, membuat suatu basic bagaimana kita melakukannya. Kalau kita lihat tadi hasil daripada script yang jadi itu, mungkin kita bingung bagaimana saya melakukan ini, bagaimana menghafalnya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dihafal, yang penting pemahamannya saja. Jadi dalam pembuatan script itu sebenarnya ada beberapa poin. Oke, saya sudah semerikan di dalam suatu PowerPoint, bisa kita lihat sebentar sebelum kita lakukan coding. Ini. Oke, nah ini dia. Jadi untuk melakukan coding menggunakan Flutter,
kita coba perhatikan ini. Di sana itu ada 3 blok. Blok pertama itu main function, ya ini adalah sistem Flutter akan men-start program yang ada di main ini terlebih dahulu. Ya, jadi di dalam suatu page atau dalam suatu halaman banyak fungsi, banyak program atau banyak kelas di sana. Yang pertama kali Flutter akan jalankan adalah yang di main ini. Oke, kita coba satu persatu. Kita masuk lagi ke sistem Flutter kita dengan menggunakan Visual Code. Baik, kita akan coding pertama tadi. Kita function main, kita buat main. Oke. Kemudian kita run aplikasinya, run application ini. Nah, jadi apa yang mau kita run? Fungsi ataupun kelas suatu program yang mau kita run. Nah, biasanya di dalam main function ini namanya kita bikin my app, tapi mau rekan-rekan ganti apa saja no problem ya, my app, my app ya. Oke. Nah, jadi fungsi main ini nanti akan menjalankan, kita suruh fungsi main ini nanti akan menjalankan suatu kelas ataupun suatu fungsi yang namanya myapp. Nah, sekarang kita akan membuat yang akan dijalankan tadi kelas myapp. Nah, itu ada di stateless widget di blok yang kedua. Stateless widget ini adalah blok yang kedua. Ini biasanya ada beberapa fungsi yang akan dijalankan di sana, tapi ini biasanya hanya sering sebagai application bar ataupun judul daripada suatu project, ataupun nanti untuk tingkat lanjut kita pelajari untuk menangkap suatu parameter yang dikirimkan dari page, suatu page. Nah, kita tangkap di page kita yang current, ya itu nanti kita gunakan di beberapa case juga, di stateless widget bisa juga. Oke, jadi kita bagaimana meng-create stateless widget ini, yaitu blok yang kedua. Baik, mari sama-sama kita lihat. Kita ketikkan aja st. Kemudian kita cari stateless widget, stateless widget. Oke, setelah dapat kita klik. Nah, karena tadi di main application ini kita akan memanggil myapp, nama kelasnya ataupun nama fungsinya, makanya di stateless widget ini namanya kita kasih myapp. Myapp. Oke, sehingga yang tadi merah-merah di atas sudah berubah menjadi normal karena kelas ataupun fungsi myapp itu sudah ditemukan, yaitu ditemukan di blok yang kedua itu, atau yang namanya tadi saya bilang blok di stateless widget. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita run ya, kita build, tapi di dalam fungsi yang baru 2 ini dia kita suruh hanya menjalankan membuild suatu container di dalam virtual device atau smartphone kita, kontainer yang tidak ada kita definisikan isinya ataupun tulisannya, sehingga ini ya hanya blank saja. Oke, bisa kita lihat, kita panggil dulu virtual device kita. Oke, kalau ini kita build, apa yang terjadi? Kita start debugging. Oke, dia akan run dulu. Kita lihat. Ya, untuk build pertama itu membutuhkan waktu beberapa saat lah ya, agak lama sedikit, mungkin kira-kira 1 menit. Tapi kalau untuk nanti setelah kita build yang ini, untuk yang ketiga dan seterusnya biasanya yang kedua, karena ini ada beberapa belum kita
kita ganti ya. Tapi kalau udah mengganti-ganti teks ataupun widget-widget nanti kita bikin itu paling dalam hitungan 3 detik dia sudah update widget yang terbaru gitu. Sambil menunggu, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Hamu anakku, tapuk nipu supu suki, pasabar maamang, pasabar maboru, lau pature tureang. Nunga matuaan jalasi togu-togu oni sulangan mangana si paridiono alani parsahitoki. Oke, jadi baik rekan-rekan, buildnya sudah hampir selesai. Jadi sebelum kita build tadi, kita panggil virtual device kita itu caranya di sini di pojok kanan ini bisa kita panggil. Kalau sudah kita create dulu, biasanya virtual device itu kaitannya dengan Android Studio. Jadi virtual device itu udah kita create terlebih dahulu di Android Studio. Jadi kalau nanti rekan-rekan misalnya ada yang belum paham bagaimana meng-create-nya, kasih di kolom komentar biar akan saya buatkan nanti atau akan saya jawab pertanyaan rekan-rekan. Baik, jadi sudah selesai. Jadi karena tadi skrip yang sedikit ini hanya menjalankan kita suruh dia kembaliannya atau returnnya adalah kontainer. Kontainer itu hanya box saja, kontainer kotak yang tidak ada apa-apanya, tidak ada tulisannya, tidak ada colornya, sehingga tampilannya ya blank begini. Oke. Jadi supaya ada misalnya tampilannya di sini, di stateless widget ini, seperti saya bilang sebelumnya, itu biasanya kita buat application bar ataupun title-nya, judul daripada project yang akan kita buat. Oke. Jadi untuk kita buat satu tulisan ataupun application bar di atas sini ada tulisan, itu kita ganti kembaliannya itu, returnnya itu menjadi material application. Nah, ini. Nah, di dalam material application ini kalau mau kita membuat suatu project kan tentu ada judulnya, ada isinya itu body. Jadi kalau rekan-rekan susah menghafalnya ini ya mungkin setiap orang punya cara ataupun filosofi untuk melakukan coding sehingga coding itu gampang. Nah, kalau saya ibarat melakukan codingnya begini rekan-rekan. Ibarat sebuah rumah itu home ya kan. Ini dibangun kan menggunakan material application. Nah, rumah yang kita bangun itu rumah kan banyak tipenya. Ada tipe ruko, ada rumah biasa, ada rumah tipe apartemen. Nah, yang kita bangun ini adalah tipe scaffold. Nah, ini. Kemudian kita akan buat application bar. Title application bar kita itu apa? Nah, title-nya itu kita kasihlah misalnya title-nya saya buat di sini misalnya kita ruko, kita mau jualan kopi, kita kasih namanya Cafe Sedap misalnya. Ini kan hanya nama saja. Cafe Sedap. Oh, tentu kalau nama itu isinya pasti ada teksnya ya. Tadi lupa di sini. Oke, ini dia teks. Nah, Cafe Sedap. Jadi kalau ini kita running, ini sudah ada isinya. Artinya application bar kita itu sudah ada tulisan Cafe Sedap. Nah, jadi nanti di sini ada tulisan Cafe Sedap. Oke, kita build, kita run. Nah, untuk selanjutnya ini untuk apanya ini bukan build atau apa kita namanya, kalau kita dekatkan ini ada namanya hot reload. Jadi hot reload itu
apa yang kita update di sini widget-widgetnya ditampilkan dalam cepat setelah yang satu ini. Oke, sudah kelihatan. Ada title-nya Kopi Sedap. Oke, jadi apakah menggunakan stateless yang ini masih bisa kita gunakan untuk bodinya kita isikan di sini? Misalnya kita mau ibarat Kopi Sedap, kita jualan nanti di sana kopi susu, roti bakar, kita taruh di bodinya ini, jawabannya bisa. Nah, kita coba saja. Oke ya. Oke, jadi itu kita taruh itu di bawah di sini. Sini. Jadi kita taruh body. Nah, jadi body misalnya kita tulis, ada tulisan nanti di sana kopi susu dan roti bakar. Itu widgetnya di body ini kita taruh teks dengan tulisan kopi susu roti bakar. Jadi kafe yang menjual roti susu, kopi susu dan roti bakar. Nah, kita update dalam kira-kira 3 detik dia udah langsung update. Nah, ini di sini hasilnya yang tadi ada. Ini fungsi dari stateless widget. Namanya juga stateless widget. Dia sedikit fungsi yang bisa dijalankan di stateless widget ini. Jadi untuk melakukan fungsi-fungsi yang banyak, yang besar dan yang kompleks itu kita akan lakukan dia nanti di blok yang ketiga. Blok yang ketiga itu stateful widget. Oke, kita coba bagaimana caranya kita membuat stateful widget. Caranya, mari rekan-rekan perhatikan, itu gampang sekali, jadi tidak perlu banyak yang dihafal di sini. Ketikkan ST, cari stateful widget, baru enter. Oke, misalkan di stateful widget ini nama kelasnya itu apa mau kita kasih namanya? Misalkan kita taruh namanya tadi, kalau nama project 00 bisa aja di sini kita kasih namanya my project. Ya terserah, no problem. Kita kasih misalnya namanya my project atau my project 00, no problem, my project 00. Oke. Ini kelas my project 00, tapi belum ada yang memanggil dia. Jadi ini tidak akan pernah di running karena tidak ada yang memanggil. Karena tadi kan dari main function memanggil my app, my app-nya itu ini ya di stateless widget. Di stateless widget ini ada kelas my app, disuruh menjalankan application bar Kopi Sedap ini, kemudian di bodinya tulisan ini. Oke, tadi saya bilang bahwa stateless widget ini sedikit sekali yang bisa kita gunakan di sini, atau fungsinya ataupun fitur-fitur yang akan bisa kita run di sini, sehingga untuk lebih kompleks ataupun lebih powerfulnya kita lakukan dia di stateful widget. Oke, jadi kalau stateful widget ini mau kita panggil dari misalnya stateless widget, oke, kita panggil kelas tersebut. Jadi ini kita remark dulu ya, kita remark. Oke, kemudian di sini kita panggil body. Nah, kita panggil nama kelasnya tadi my project 00 ini ya. Sorry. Ini my project 00. Jadi kita panggil dia di sini my, sudah ada project 00 ini. Nah, jadi my project 00 ya. Jadi kelas ini akan dipanggil, yang ada di stateful widget akan dipanggil nanti dari stateless widget. Nah, itu memanggilnya dari body ini my project 00 dipanggil ke sini. Oke. Jadi kalau dijalankan apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah bodinya itu blank, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah application barnya yang dengan tulisan Kopi Sedap, karena body di sini sudah kita remark tidak ada, sementara kita panggil dari body memanggil project my project 00, di sini kembaliannya atau returnnya masih container, jadi masih blank. Jadi kalau kita run dia tulisannya hilang, tidak ada apa-apa, hanya
judulnya aja. Nah, ini kan. Jadi kalau mau kita buat tampilan di sini nanti misalnya kita mau melakukan login form, kemudian mau ada tombol-tombol di sana widget untuk melakukan eh, tekan tombol atau widget apa saja, ini kita lakukan di body di stateful widget karena lebih powerful. Nah, jadi untuk menampilkan di bodinya di stateful widget ini kita ganti kembaliannya menjadi kayak tadi itu kita membangun suatu rumah dengan tipe apa? Ini scaffold. Ya, kita rumah dengan tipe scaffold, kita bikin bodinya. Ini tadi bodinya misalnya kita mau menampilkan suatu tulisan aja terlebih dahulu sebelum yang kompleks. Teks kita misalnya taruh sini tulisan widget 01. Jadi kalau kita tampilkan ini, dia akan ada di body ini tulisan teks dengan tulisan widget 01. Oke, kita hot reload biar cepat. Nanti akan ada tulisan di sini widget 01. Nah, widget 01. Tapi itu kan baru satu widget yang tertampil di bodinya. Bagaimana kita kalau menampilkan lebih dari satu widget? Misalnya kita mau menaruh form login, nanti ada username-nya, kemudian ada passwordnya, ada tombol untuk ditekan, kemudian mungkin ada tulisan untuk melakukan apa, ada misalnya gambar di sana. Itu tidak bisa dilakukan langsung di sini. Kenapa? Karena dia widgetnya itu belum mempunyai anak yang banyak, yaitu namanya istilahnya anak yang banyak itu children. Dia belum mempunyai children. Jadi untuk bisa menampilkan banyak widget, kita harus cari salah satu widget yang bisa mempunyai children. Nah, salah satunya itu adalah kolom, banyak lagi list view, dan sebagainya. Jadi kita tampilkan dulu ini, kita remark karena kita tidak gunakan ini karena dia tidak bisa menampilkan lebih dari satu widget. Oke, kita tulis lagi body. Kemudian tadi kita pilih widget yang bisa mempunyai children. Oke, namanya tadi saya bilang kolom. Nah, ini kolom. Jadi di kolom ini bisa kita panggil childrennya. Nah, ini. Jadi kalau dia sudah di dalam children ini bisa kita tampilkan widget lebih dari satu, terserah kita. Oke, coba kita tampilkan dulu widget tampilan ya, tulisan teks. Misalnya kita taruh widget 01. Kemudian kita tampilkan lagi di bawahnya widget 02, 03, 04, 05. Oke, coba apa benarnya bisa. Ini 02, 03, 04, 05. Coba kita hot reload. Nah, dia bisa, terserah kita karena dia sudah di bawah children. Jadi kolom ini mempunyai features children sehingga dia bisa mempunyai banyak widget di dalamnya. Oke, jadi misalkan kita mau obok-obok dikit, oke, sebelum nanti masuk lebih lanjut kita mau melakukan fungsi yang lebih real di lapangan, misalkan kita ini akan mau pindahkan dia ke tengah. Caranya di sini ada di widget kolom ini, kalau kita dekatkan kursor kita ada namanya main axis alignment. Nah, ini. Jadi caranya kita ketik main axis alignment, kemudian klik lagi main axis alignment center. Nah, ini kalau kita hot reload, dia nanti ini akan pindah ke center, ke tengah. Nah, jadi banyak lagi cara, mau kita geser ke kanan, ke kiri. Nah, itu nanti tinggal dipelajari saja. Oke, sekarang kita coba lanjutkan sampai kita bisa misalnya membuat suatu form login ya. Oke, kini kita remark dulu atau kita hapus dulu, remark pun boleh supaya rekan-rekan nanti tahu historinya. Sekarang saya mau bikin
tampilkan di sini, misalkan widget. Kita rencanakan, misalkan kita mau bikin form login, ya. Oke, jadi saya bikin di sini text field, widgetnya text field. Nah, ini. Oke, text field ini kita dekor terlebih dahulu. Dekor itu untuk dia bisa lebih cantik lah, menampilkan. Saya mau ada kotak, nggak garis saja. Saya mau margin kiri kanannya ada, mau colornya, mau tulisannya gimana. Ini kita lakukan terlebih dahulu decoration terhadap text field kita. Ya, oke, ini input decoration. Oke, ini kita mau tampilkan ada input decoration. Ya, kita dekor dia, misalkan kita mau kasih bordernya, border ya, border. Oke, outline input border. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita mau tampilkan tulisannya, labelnya. Ya, label teksnya, misalnya di sini mau kita tampilkan username. Nah, kita mau menampilkan username. Oh, tadi bisa juga ya sebelum ada dekor ini bagaimana penampilan. Oke, nanti bisa kita tunjukkan itu untuk yang di bawah, nanti ada tulisan password. Coba kita hot reload dulu. Nah, ini dia. Sudah ada username di sini tampilannya. Oke. Selanjutnya biasanya username ataupun user ID, habis itu di bawahnya ada untuk memasukkan password. Kita masukkan satu-satu, kita taruh ya. Text field. Ini. Oke, ini kita kasih dulu koma supaya tidak merah ya. Antara satu widget dengan widget yang lain. Oke, text field, kemudian kita lakukan decoration dulu. Input decoration. Kita mau langsung. Oke. Jadi kalau mau kita taruh nanti misalnya posisinya kayak gini, kita mau taruh label di sini, ya, label teksnya, misalnya di sini adalah untuk password. Nah, coba kalau kita running ini belum di hanya garis doang. Kalau yang ini tadi kan bisa kotak kayak gini. Nah, ini hanya garis doang. Jadi kalau kita mau bikin dia itu supaya bisa ada kotak, kita kasih bordernya. Border. Oke, outline input border. Oke. Nah, kalau ini kita hot reload, ini sudah kotak juga. Oke. Jadi biar lebih rapi, coba kita kasih paddingnya ataupun kita bungkus ini text field kita itu dengan container supaya rapi. Ini kita right click, klik kanan, refactor, kemudian wrap with container. Oke, kalau kita kasih container di sini, ini bisa kita kasih padding. Insert all, kiri kanan semua muka belakang kita kasih 8. Nah, coba kalau kita reload ini dia akan ada lebih manis tampilannya. Nah, ya. Oke, yang kedua juga misalnya kita lakukan itu, ini text field untuk password
kita lakukan, kita bungkus dia dengan kontainer. Caranya klik kanan, refaktor, cari di sini kontainer. Kemudian kontainer ini ada parameternya atau ada featuresnya atau fiturnya, namanya padding. Kita kasih padding, insert all, bisa juga nanti yang top, yang left, top, right, bottom, yang ini bisa juga, itu kita isi masing-masing, tapi karena sama semua nilainya saya ambil yang ini supaya ya satu kali isi untuk semuanya. Nah, jadi kalau kita coba run, ini sudah rapi juga yang passwordnya. Nah, oke, nanti ini kita obok-obok lagi supaya lebih cantik bagaimana. Tapi kan biasanya kalau password itu username, password pasti ada tombolnya ya, tombol misalnya tombol login. Oke, kita kasih elevated widget, namanya elevated button. Nah, ini. Oke, sekarang kita dilengkapi ini, kemudian nama apanya, tombolnya kita kasih login misalnya, jadi tombol login. Oke, ini kita kasih komanya dulu biar yang merahnya hilang. Oke, coba kalau kita hot reload, nanti sudah ada tombol login di sini. Baik, biasanya di sini kan ada lagi, misalnya di atasnya mau kita kasih ini, kita kasih tulisan atau kita kasih gambar. Oke, misalnya mau kita kasih tulisan sign in gitu ya. Ini kita taruh dulu teks. Ini, oke, kita kasih tulisannya di sini sign in. Oke, ini kita kasih koma pemisah widget. Jadi kalau kita run, ini ada tulisannya di sini sign in. Oh, sign in-nya ini terlalu mepet, terlalu dekat. Kita kasih spasi dulu supaya tidak terlalu dekat. Bisa, ini kita kasih size box di bawahnya, mau berapa spasinya. Jadi size box. Nah, di sini bisa kita kasih height-nya, tingginya mau berapa spasinya. Misalnya kita mau kasih spasi 21-an. Nah, ini 21-an akan ada spasi di sini. Jadi ini agak naik dia ke atas, jadi di sini tidak mepet sekali. Nah, ini bisa kita hot reload. Nah. Oh, ada yang belum dikasih koma, antar widget harus dikasih koma. Oke, kita hot reload. Nah, sudah naik dia, ada spasinya. Oke, selanjutnya biasanya kita mau mengasih logo di atas ini. Mau misalnya ini logo perusahaan ataupun logo daripada aplikasi tersebut, ataupun mau mengasih gambar. Untuk sementara saya kasih foto aja. Bagaimana kita menginsert foto di sini ya. Tapi sebelum kita menginsert foto di sini, kita harus siapkan dulu image-nya. Image yang mau kita buat itu ada di mana. Oke, saya siapkan dulu image-nya. Kita masuk ke sini. Nama project kita tadi ini ya, project 00. Oke, kita bikin dulu terlebih dahulu suatu directory. Oke, di sini kita bikin di dalam project 00 ini nama direktorinya itu atau nama foldernya, kita create suatu folder, namanya di sini asset. Jadi kalau di apa itu biasanya assets. Oke, dalam asset ini nanti kita buat satu misalnya directory lagi namanya image. Karena aset itu nanti ada image, ada font, ada apa-apa. Jadi image itu gambar-gambar ya, image. Oke, baru di dalam folder image ini saya letakkan satu foto. Saya ambil dulu. Kemarin di sini ada foto saya.
Oke, ini foto JPEG, copy. Nah, ini saya letakkan. Nah, jadi image yang mau kita tampilkan nanti di kotak kita itu ini, image ini, foto ini. Oke, jadi dia ada directory di dalam project 00, assets, image, baru nama image-nya itu atau filenya medium.jpg. Baik, setelah kita persiapkan itu, baru masuk kita ke codingannya. Oke, sebelum kita tampilkan dia di dalam script kita, itu di Flutter untuk bisa menampilkan dia dari dalam itu di pub spec ini harus kita configure terlebih dahulu aset kita tadi. Oke, jadi caranya kita tengok di sini ada tulisan aset, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini aset ya. Oke, ini remark-nya kita buka dulu. Oke, kemudian remark misalnya kita ambil salah satu ini, kita buka dulu. Oke, tadi kan kita simpan image kita itu ada di directory asset. Kemudian di dalamnya ada folder asset, folder image, terus namanya tadi medium.jpg. Oke, yang ini kita hapus. Ya, ini. Kemudian ini kita istilahnya di sini apa ini? Get package. Kita download, kita get package-nya. Ini kita nah, ini sebenarnya sudah ya. Udah nampak foto saya ini, udah kelihatan dia di sini. Ini kalau misalnya banyak kita configure di sini, itu harus kita get dulu package-nya. Jadi dia akan mendownload dari lokasi di mana file-file atau script-script yang dibutuhkan untuk menampilkan aset tadi ini, dia download dulu ke project kita. Oke, selanjutnya baru kita configure di sini. Oke, kita akan menggunakan widget image. Nah, ini. Oke. Nah, di sini aset image-nya. Aset image. Oh, kok tidak ada? Wait. Asset image. Image. Ini koma. Oke, di sini aset. Ini aset image. Oke. Baru aset image kita tadi kita letakkan di mana dia tadi? Nah, kita ada tadi di folder aset, kemudian masuk ke folder image, baru masuk tadi nama image-nya atau nama filenya itu medium.jpg. Oke, nah ini pun sudah terdetek di sini. Sekarang coba kita hot reload. Nah, jadi foto tadi itu atau image tadi itu udah bisa kelihatan. Ini kurang proporsional kebesaran image-nya. Oke, ini bisa kita perkecil. Height-nya, tingginya misalnya kita kasih 100, kemudian lebarnya, width-nya 100. Coba kita lihat bagaimana image-nya yang tampil sini, apakah sudah proporsional. Kalau kurang kecil masih bisa kita update. Nah, misalkan gini, menurut kita sudah proporsional. Oke, baik. Selanjutnya mari kita rapikan form login kita.
namanya kita kasih nanti di sini misalnya nama project kita gantilah kopi sedap kita ini tadi, ya namanya jadi misalkan project 00, project awal. Kemudian project 00 ini kita suruh tampilkan dia ke tengah. Nah, jadi teksnya ini kita bungkus dia dengan center. Jadi caranya klik kanan, refactor, wrap with center. Nah, jadi kalau kita reload, ini sudah ke tengah dan sudah berubah. Kemudian kita ingin ini tulisan debug ini hilang. Oke, kita masuk ke situ, itu ada di dalam material application. Kita ketik aja sini debug. Nah, ini debug show check mode banner. Jadi banner debug ini defaultnya itu dia true sehingga nampak. Jadi kalau mau kita hilangkan ini ya kita false kan saja. Defaultnya true, nampak dia. Jadi kalau mau kita hilangkan false, taruh sini. Coba kita reload, ini akan hilang. Oke, sekarang biar script kita ini misalnya mau di print atau mau dilihat biar agak enak dipandang mata, kita rapikan. Ini butuh dia konstruktor. Jadi di sini di my app ini kita tambahkan cons, ya. Kemudian di sini dia prepare, kita deklarasikan konstruktor. Kemudian di sini kita tambahkan konstruktor. Oke, udah rapi. Di sini juga kita tambahkan, sehingga underscore sama background yang grey warnanya ini akan hilang. Jadi rapi dia. Barangkali mau kita dokumentasikan, mau kita screenshot, pindahkan ke PowerPoint atau kemana, sehingga rapi dan dipandang mata pun membacanya jauh lebih enak. Oke, ini pun butuh konstruktor. Ini oke, di sini di sini di sini Nah, sehingga script kita ini sudah cantik dipandang oleh mata. Oke, coba kita, ya sama saja isinya, kalau kita run pun ya memang begini. Jadi ini adalah form untuk login sudah kita buatkan. Nanti next project kita bagaimana mengisi widget-widget ini agar misalkan setelah kita isi, kita tekan nanti tombol login di sini, dia akan misalnya mengirim data yang kita ketik di sini sama ketik di sini itu ke satu template atau page berikutnya, atau kirim dia ke database untuk mengquery data yang ada di database. Betul nggak ini orang yang login ini orang yang terdaftar? Kalau terdaftar dia di allow tampilkan misalnya welcome to my homepage. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Demikian juga nanti ini kalau sudah sebelum kita sudahi, kita coba lengkapi lagi ya. Kalau untuk username ini kan biasanya ada mungkin username-nya itu bisa campur. Misalnya kita tulis di sini tes 1 2 3, keterima dia semuanya. Saya mau username-nya itu supaya nggak ada yang salah-salah pencet. Saya menginginkan username itu adalah nomor telepon, sehingga tidak bisa diketik di sana abjad, yang bisa adalah angka saja atau yang berkaitan dengan telepon, mungkin telepon, bintang, pagar gitu. Oke, sekarang itu kita tambahkan di sini username. Oke, di username ini kita tambahkan
masukkan di sini. Nah ini keyboard type. Keyboard type-nya itu text input, text input, type, misalnya bisa kita isi type-nya itu yang sesuai keinginan kita. Kalau tadi kita menginginkan number saja, klik number. Kalau kita menginginkan selain number, bisa juga kita mengklik apa yang kayak yang di handphone kita, klik phone. Nah, kita klikkan begini, sehingga pada saat ini kita run, kita hot reload, kita mau mengisi di username ini, hanya tadi bisa diisi adalah angka-angka yang ada di handphone. Nah ini bisa kita lihat. Jadi nggak keluar di ABCD-nya, nggak akan bisa kita ketikkan. Jadi misalnya kita mau mengetikkan 0811 bla 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 bla, nggak bisa. Oke, yang berikutnya di password biasanya itu misalnya password itu kita kasih bintang-bintang biar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalaupun orang lain melihat, yang dia lihat adalah bintang-bintang-bintang. Oke. Jadi caranya untuk melakukan ini di password ini kita buat namanya itu OBS Cure Text. Nah ini. Jadi kalau kita bikin OBS Cure Text-nya ini tadi true, artinya dia berfungsi untuk menyamarkan apa yang kita ketik itu akan dia ganti menjadi bintang. Coba kita hot reload. Oke, coba kita taruh sini. Nah, ini yang bisa masuk adalah misalkan ya ketik sembarangan aja dulu. Oke, di sini. Ini karena dari keyboard masih bisa terketik yang lain. Tapi kalau nanti dari keyboard tadi misalnya bisa masuk ini ya. Tapi kalau nanti kita main di ini di virtual device kita ataupun main dari handphone kita, itu hanya yang bisa ini yang kepilih. Nah ini yang ada di sini. Oke, sembarangan aja dan seterusnya. Nah, passwordnya misalnya saya ketik di sini password. Nah, sudah disandikan apa yang kita ketik itu digantikan menjadi bintang-bintang. Jadi itu rekan-rekan untuk proyek perdana yang kita buat untuk membuat form login. Jadi tadi kalau masuk kita ke teorinya lagi sebelum kita sudahi, dan nanti akan kita lanjutkan dengan proyek berikutnya. Nah ini tadi. Oke, ini coba kita taruh ke bawah. Nah, ini main application itu adalah fungsi yang dijalankan pertama kali, stateless widget. Nah, di dalam blok ini widget itu fungsinya dan macamnya juga terbatas. Untuk case ini hanya kita lakukan dia untuk menampilkan application bar-nya saja. Tapi selain itu masih ada fungsi, nanti sambil jalan ya bisa kita terangkan. Kemudian di stateful widget ini barulah kita isi apa yang kita inginkan. Seperti tadi itu form login, ada username, ada password, ada tombol loginnya, ada kita isi image, ada tulisan. Nah itu di sini. Jadi kalau yang tadi gimana tadi cara saya mengisi dari application bar yang ada di sini, nah ini ya semua orang mungkin punya cara. Kalau saya filosofinya, saya ibaratkan ini tadi sebuah rumah, kita membangun sebuah rumah, tentu rumah itu ada rumah tipenya, tipe apa? Ini tipe misalnya rumah sesungguhnya itu ada tipe rumah toko, ada rumah tipenya apartemen, ada rumah biasa dan lain sebagainya. Ini di aplikasi yaitu tipenya itu adalah tipe scaffold tadi. Nah, kemudian inilah
bisa nanti dibacakan, tadi udah saya sampaikan bagaimana apanya. Ini application bar-nya, ini bodinya ini yang akan kita isi. Ini home-nya tadi tipenya untuk stateful. Sementara yang untuk di stateful widget, filosofinya hampir sama, tapi di stateful widget ini bisa fungsi ataupun widget bisa macam-macam kita tampilkan dia di sini. Banyak fungsinya, banyak ragamnya, dan banyak kompleksnya dia tercover dia di sini. Kemudian kalau sudah pas kita running tadi aplikasi itu kita lihat semuanya, itu nanti ada dibagi. Ini dia ada berapa nih? 5 area. Yang ini tadi main application-nya ya, ini main application. Ini yang ini. Kemudian setless widgetnya, tadi kita bikin application bar-nya ya di sini. Kemudian tadi kita coba juga di bodinya tuliskan tampilan boleh, cuman itu jarang dipergunakan ya, karena dia sedikit fungsi-fungsinya stateless ya, jadi sangat sedikit. Bagaimana apa yang harus kita lakukan di sini? Di sini udah saya siapkan apa deskripsinya. Misalnya design widget must be placed on widget build context. Ini widget build context. Ini kembalinya returnnya. Di sinilah kita after run, disinilah kita letakkan desain widget kita. Kemudian deklarasi parameter dan fungsi must be on class. Jadi nanti kalau kita mendeklarasi sesuatu nanti pasti di dalam kelas ini. Kemudian receive parameter from previous page. Kita nanti menerima parameter dari halaman ataupun page sebelumnya. Ini nanti kita mainkan di key function di sini. Ini nanti ada pas projectnya kita langsung perhatikan dan kita jelaskan. Sementara di stateful widget yang hampir sama dengan ini, cuman ini lebih powerful, lebih banyak. Jadi biasanya kita mainkan untuk bodinya itu adalah di stateful widget. Sementara yang area kelima ini yang independent function. Jadi kita mau mendeklarasikan fungsi yang di luar tadi yang stateless sama stateful widget ini bisa kita deklarasikan di sini. Nanti sambil jalan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan baik ini, bagaimana kita mendevelop suatu aplikasi menggunakan Visual Studio Code dengan Flutter ya. Jadi Flutter ini bisa kita gunakan macam-macam. Khusus untuk saat ini kita kembangkan menggunakan mobile apps itu, yaitu Android mobile apps-nya. Jadi bukan untuk iOS-nya, ini yang Android-nya gitu. Oke, saya kira sekian teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi, saling membagi ilmu supaya sama-sama maju. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.